Wa Allahu yattasifu bi kulli sifatil kamal wa yatanazzahu an kulli sifatin nuqsan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan seluruh sifat yang sempurna, dan Allah suci dari segala sifat yang tidak sesuai dengan sifat sempurnanya Allah. Artinya, kita tentu tidak bisa memahami Allah dan memahami sifatnya Allah sebagaimana hakikatnya. Itu penting. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, al-'ajzu 'anil idraki idrakun. Tidak bisa memahami Allah dan tidak bisa memahami sifatnya Allah sesuai dengan hakikatnya Allah, itu dinamakan paham. Paham nggak maksudnya ini? Justru kalau orang itu paham terhadap hakikat sifatnya Allah, itu mesti terdengar wongkui. Karena tidak mungkin makhluk itu bisa memahami Allah dan memahami sifatnya Allah secara hakikatnya. Jika kita merujuk pada kalimat jami'ah ini, bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat sempurna, seluruh sifat sempurna, pertanyaannya, bisa nggak kita menghitung sifat sempurna bagi Gusti Allah? Ya nggak akan bisa. Nah, kemudian ulama menetapkan 5 sifat salbiyah bagi Allah. Itu bukan dalam arti hanya itu sifat salbiyah sebenarnya. Itu yang babon, yang induknya. Sama ketika ulama merumuskan 20 sifat wajib bagi Allah, ya tidak kemudian Allah itu hanya bersifatan dengan 20 sifat itu ya, kalau menyebut itu ya edan bagi Allah. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan Allah sifatnya hanya 20, tidak ada. Nah, sifat 20 itu dirumuskan karena itu sifat induknya yang tidak boleh tidak ada. Kenapa? Karena jika salah satu dari sifat 20 itu hilang, maka kita akan mencederai sifat uluhiyah, sifat yang semestinya ada pada Allah. Dalam memahami akidah atau memahami sifat-sifat Allah, jangan menggunakan khayali, jangan menggunakan imajinasi atau khayalan, karena pasti akan sesat sampai. Ayo, yang berusaha memahami Allah, memahami sifatnya Allah nganggo khayalan, nganggo imajinasi, itu pasti akan sesat. Tidak boleh memahami Allah, memahami sifatnya Allah menggunakan apa? Khayalan, menggunakan imajinasi, itu pasti sesat. Terus bagaimana pahami akidah itu dengan akal? Karena akal akan menuntun dan tunduk pada perkara yang hak atau perkara yang benar, dan Allah adalah zat yang maha hak. Perumpamaannya begini, bisa nggak Anda memahami angin dengan imajinasi Anda? Coba, angin pahami dengan imajinasimu, angin itu seperti apa warnanya? Apa warnanya angin? Kalau kamu mau memahami angin dengan imajinasi, kira-kira kesimpulannya benar apa salah? Angin loh. Pahami dengan imajinasimu. Gue saiki akalnya ditinggalkan pakai imajinasi. Angin ini paling warnanya ini biru. Angin itu bentuknya itu seperti itu. Memahami sesuatu yang tidak kelihatan, ya,
maka kesimpulan dari khayalan itu pasti akan salah. Pasti akan salah. Itu baru angin. Ketika kita mau menyimpulkan kebenaran angin itu seperti apa. Lah apalagi kita mau memahami Gusti Allah yang Maha Ghaib. Pasti kalau menggunakan imajinasi, menggunakan khayalan, pasti salah. Pasti salah. Jadi jangan pernah berkhayal, jangan pernah berimajinasi tentang Allah dan tentang sifatnya Allah. Jangan gunakan khayalan, gunakan akal. Nanti akal yang akan berinteraksi dengan wahyu, dengan dalil samai. Sebab kalau imajinasi suruh berinteraksi dengan wahyu, dengan dalil samai, imajinasi gak akan mampu memahami petunjuk dari wahyu. Yang bisa mengambil faedah itu adalah akal, bukan khayalan, bukan imajinasi. Sebagai contoh, ada anak kecil itu sejak lahir dia buta. Bocah cilik sejak lahir dia buta. Bagaimana ia mengetahui adanya warna? Dia cilik, sejak kecil dia buta. Dia harus ngerti warna. Warna itu ada merah, ada kuning, hijau, putih, biru. Sementara dia itu nggak bisa melihat sejak kecil. Terus dia mau mengetahui adanya warna itu dari mana? Kalau dia menggunakan khayalannya pasti salah. Pasti salah. Nah, terus bagaimana dia? Dia akan harus menggunakan akalnya. Anak kecil sejak lahir dia buta, bagaimana dia akan mengetahui adanya siang? Yang namanya siang itu waktu di mana matahari terbit. Ada matahari di situ yang menerangi. Sementara dia nggak bisa melihat, nggak bisa melihat. Kalau dia nuruti imajinasi dia, maka dia akan menggambarkan siang itu beda, karena dia tidak punya alat. Nah, untuk itu dia harus menggunakan akalnya untuk mengetahui adanya siang. Apa? Bagaimana cara akal itu menuntunnya? Dia belajar. Dia belajar. Ada orang yang tahu, yang bisa melihat warna, bisa melihat siang, bisa melihat malam, yang tidak buta. Kita itu orang buta. Kita buta terhadap Allah, seperti anak kecil yang lahir tadi kita ini. Kita buta, tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang sifat-sifatnya Allah. Nah, bagaimana kita tahu? Ada orang-orang pilihan para rasul yang diberi informasi oleh Allah berupa wahyu yang isinya itu petunjuk untuk memberitahu kepada kita orang-orang buta. Nah, harusnya akal kita apa? Mengambil faedah dari petunjuk yang disampaikan oleh Rasul itu, bahwa Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu petunjuk wahyu.